Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu materi tentang upah minimum. Berikut nama-nama anggota kami. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh Mas Muhammad Samsul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Huda. Nomor induk mahasiswa 1624221. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya tentang upah minimum. Pengertian upah minimum itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Muhammad Faisal Hasbi. Selanjutnya yaitu teori dalam upah minimum. Yang pertama, teori upah normal dari David Ricardo. Menurut teori ini, upah ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan untuk mengongkosi segala keperluan hidup pekerja atau buruh atau juga tenaga kerja. Untuk yang kedua yaitu teori undang-undang upah besi. Menurut teori ini, upah yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh berdasarkan teori upah normal di atas hanya memenangkan pengusaha. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian yang ketiga adalah teori dana upah yang digagas oleh Stuart Mill Senior. Menurut teori ini, pekerja atau buruh tidak perlu menentang seperti yang dikemukakan oleh teori undang-undang upah besi, karena upah yang diterimanya itu sebetulnya berdasarkan pada besar kecilnya jumlah dana yang ada pada masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu teori upah etika. Menurut teori ini, yang dipersoalkan sebenarnya adalah berapa besar upah yang diterima pekerja atau buruh, melainkan sampai seberapa jauh upah tersebut mampu mencukupi segala keperluan hidup pekerja ataupun buruh beserta keluarganya. Ada penjelasan mengenai teori dalam upah minimum. Baiklah, saya akan membacakan slide selanjutnya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut upah minimum provinsi, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8/1981, upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional, maupun subsektoral. Meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Yufrizal. Selanjutnya, yang ketiga, pekerja atau buruh, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya mempunyai kepentingan yang sama atas sistem dan kebijakan pengupahan. Yang keempat, sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Yang selanjutnya akan dibacakan teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan slide kelima dan keenam. Di dalam slide kelima ini ada mengenai kebijakan upah minimum. Kebijakan upah minimum itu ada 3 poin penting yang tercantum di dalamnya. Yang pertama, menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu. Yang kedua, meningkatkan produktivitas pekerja. Dan yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien. Selanjutnya di slide ke-6 membahas mengenai laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Pada tahun 2012 tercatat angka 6,58%. Selanjutnya tahun 2013 5,97%. Tahun 2014 6,25%. Tahun 2015 6,31%. Pada tahun 2016 ini tercatat angka 5,8%. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 itu berfluktuatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan upah minimum di daerah. Apabila UMR meningkat, maka secara tidak langsung akan membuat kenaikan harga-harga di pasaran.
Selanjutnya diasumsikan bahwa ketika seseorang memperoleh upah yang lebih besar, maka seseorang tersebut akan menggunakan upahnya untuk membeli kebutuhan secara berlebih. Sehingga ketika UMR naik, maka inflasi juga akan lebih tinggi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya Kintania Hairunisa Indrianti dengan NIM 1824353 akan melanjutkan presentasi hukum ketenagakerjaan. Kondisi perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan perubahan-perubahan dalam output dan kesempatan kerja. Dan dalam perubahan tersebut akan berdampak pada banyaknya angka pengangguran. Bila tingkat inflasi tinggi dan angka pengangguran tinggi, artinya perkembangan kesempatan kerja semakin kecil. Atau dengan kata lain, jumlah tenaga kerja yang diserap juga akan kecil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Asidik dari kelompok 4 Ketenagakerjaan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu laju inflasi Jawa Tengah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Dari tahun 2012 yaitu 2,32%, kemudian tahun 2013 naik menjadi 2,56%, kemudian tahun 2014 8,53%, kemudian 2015 8,19%, kemudian 2016 0,41%. Laju inflasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 berfluktuatif. Selanjutnya itu beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi inflasi tetap berada di kisaran sasarannya, antara lain terkait dengan prospek harga komoditas global yang masih akan rendah, ekspektasi inflasi yang terjaga, serta prospek peningkatan produksi bahan pangan. Selain itu, risiko tekanan inflasi juga bersumber dari kenaikan UMP yang signifikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan bahwa menurut Sony Sumarsono dalam bukunya menjelaskan bahwa upah minimum merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional, maupun subsektoral. Dalam hal ini, upah minimum merupakan upah pokok dan tunjangan, sedangkan upah pokok minimum adalah upah pokok yang diatur secara minimal baik regional, sektoral, maupun subsektoral, yang mana dalam peraturan pemerintah yang diatur secara jelas hanya mengenai upah pokoknya saja, tidak termasuk di dalam tunjangan.